And you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Sekar Loka Pratiwi dengan NIM 4241131035 dari kelas PSPK 24B, mata kuliah Kapita Selekta, Universitas Negeri Medan. Wah, senang sekali bisa ketemu kalian di sesi kali ini. Hari ini kita bakal jadi detektif kimia. Oh my god! Wow! Kita akan membedah zat-zat di sekitar kita. Dari makanan yang kita makan sampai bahan pembersih di rumah. Kita akan bahas materi yang paling ngena di kehidupan sehari-hari, yaitu asam dan basa. Yuk kita mulai petualangannya. Oke, coba kalian perhatikan gambar ini. Pernah nggak kalian makan jeruk lalu terasa cekit-cekit masam di lidah? Atau pas mandi, sabun itu nggak sengaja kena mulut dan rasanya itu pahit. Nah, itu adalah kode kimia. Jeruk itu asam, sabun itu basa. Kenapa ya rasanya beda? Apa sih yang terjadi di dalamnya? Hari ini kita bakal cari tahu rahasianya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak ya kita mencicipin semua bahan kimia buat tahu itu asam atau basa? Damn! Tentu nggak boleh ya, bisa bahaya. Macam tak betul je budak ni. Cara aman adalah pakai indikator. Salah satunya kertas lakmus. Ingat trik ini, biar nggak lupa sampai ujian nanti. Basa itu biru. Jadi, kalau kertas lakmus dicelupkan ke larutan dan kertas lakmus itu berubah warna menjadi biru, sudah pasti itu basah. Kalau merah, ya itu tandanya asam. Oke, di sini ada 3 tokoh hebat yang mendefinisikan asam dan basa. Bayangkan ya, mereka bertiga ini lagi berdebat, tapi sebenarnya mereka saling melengkapi. Arrhenius berfokus ke ion dalam air. Bronsted-Lowry, dia lebih asik. Dia bilang kalau asam basa itu soal oper-operan proton CH+. Terakhir, Lewis, dia melihat dari sisi elektron. Jangan dihafal mati ya. Cukup bayangkan mereka lagi main lempar-lempar tangkap proton. Itu kuncinya. Di slide ini, coba kalian lihat deh reaksi. Ini seperti dansa berpasangan.
pas H+, dia berubah jadi Cl-. Nah, karena HCl sudah memberi proton, dia jadi asam. Temannya yang menerima berubah jadi basa konjugasi. Cl- yang berubah menjadi basa konjugasi. Mereka itu pasangan serasi. Intinya, yang kasih proton disebut asam, yang terima proton disebut basa. Oke, simple itu ya. Oke, di laboratorium kita punya alat bantu canggih nih, namanya indikator. Contohnya phenolphthalein atau PP. Warnanya itu bening, tapi pas kena larutan yang bersifat basah, dia langsung berubah jadi merah muda cantik, yaitu merah lembayung, ungu lembayung, gitulah. Nah, ini seperti lampu peringatan. Jadi, kalau kita lagi praktikum dan tiba-tiba larutan berubah warna, itu tandanya reaksi kimia sedang terjadi. Nggak perlu alat mahal buat eksperimen. Ibu kalian di dapur punya stok indikator alami. Coba ambil air rebusan kubis ungu atau kunyit. Kalau ditetesi air cuka yang bersifat asam, warnanya akan berubah drastis. Ini cara paling seru buat membuktikan kimia itu nyata dan murah meriah. Oh my god! Wow! Siapa nih yang mau coba eksperimen di rumah nanti? Jangan lupa dicoba ya. Oke. Angka pH itu seperti penggaris. 0 sampai 6 itu daerah kekuatan asam. 7 itu netral, seperti air putih yang kita minum. 8 sampai 14 itu daerah basa. Oh my god! Wow! Ingat, tubuh kita terutama darah, pH-nya harus di sekitar 7,4. Sedikit saja berubah, tubuh bisa drop. Jadi, pH itu adalah penjaga keseimbangan hidup kita. Nah, masuk ke bagian yang bikin deg-degan. Hitungan. Tenang, ini cuma matematika sederhana kok. Rumus pH sama dengan min log dikali H+. Ini intinya cuma mau tahu seberapa banyak ion H+ di sana. Jangan takut sama logaritma. Fokus saja ke konsentrasinya. Semakin besar konsentrasinya, semakin kuat keasamannya. Nah, kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Ayo kita bedah bareng. Kita punya HCl 0,01 molar. Kan? Ingat, 0,01 itu sama dengan 10 dipangkatkan minus 2. Kemudian, masukkan ke rumus. Min log dikali 10 min 2. Hasilnya 2. Selesai. Mudah kan? Untuk basa, caranya sama. Cuma kita cari pOH dulu, pOH-nya dulu, lalu kita kurangi dari 14. Kenapa dia 14? Karena itu basa, karena itu batas maksimal skala pH kita. Terakhir, kenapa ada asam yang galak dan ada yang lembut? Nah, lihat gambar di lampu ini. Asam kuat itu seperti orang yang gampang kali berbagi. Semua protonnya dilepas ke air. Makanya arus listrik lancar. Di mana di gambar tersebut lampunya terang. Nah, asam lemah itu irit. Cuman sedikit yang dilepas. Makanya redup. Makanya
cuka aman kita makan. Tapi asam aki jangan ya. Macam tak betul je budak ni. Oke, kita masuk ke peran vital dalam kehidupan. Kenapa kita harus paham ini? Biar kita sadar. Contohnya nih, hujan asam. Itu terjadi karena polusi yang membuat awan jadi asam dan merusak segalanya. Dengan tahu ilmu ini, kita jadi lebih peduli lingkungan kan? Oke, saatnya kita masuk ke kuis dan interaksi. Oke, saatnya kita kuis kita. Tulis di kolom chat, di kolom komentar ya. Kalau sabun rasanya pahit dan licin, kira-kira dia asam atau basa ya? Ayo, siapa cepat dia dapat. Jangan lupa jawabannya tulis di kolom komentar sebagai referensi latihan kalian. Oke, sekian dari penjelasan saya, Sekar Loka Pratiwi. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Kimia itu bukan tentang menghafal rumus di buku, tapi tentang memahami semesta. Oh my God! Wow! Saya, Sekar Loka Pratiwi, pamit undur diri. Sampai ketemu di eksperimen selanjutnya. Salam kimia. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.